Saya sering bertanya, sedikit-sedikit lapor Bawaslu, sedikit-sedikit lapor Bawaslu. Lapor Bawaslu kok cuma dikit-dikit. Kampanye 75 hari itu, ini tidak mendidik. Nanti yang akan terjadi dengan hanya 75 hari yang terjadi perang spanduk, perang baliho, perang bendera, atau perang poster-poster. Kenapa? Karena masyarakat hanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk mengakses informasi seluas-luasnya tentang calon. Makanya dalam waktu yang cukup panjang ini kita sampaikan informasi seluas-luasnya kepada Anies itu bukan dalam rangka mencuri setat kampanye. Tidak ada kata mencuri setat kampanye, nggak ada. Karena kampanye baru dimulai nanti ketika KPU sudah menetapkan calon presiden maupun calon wakil presiden. Sekarang belum ada. Belum ada calon, sehingga ketika katakanlah Pak Anies itu keliling ke Indonesia memperkenalkan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa saya siap dijalankan atau saya akan dicalonkan oleh partai tertentu, itu boleh, tidak melanggar apapun. Tapi kan orang menggunakan narasi capres atau tidak, nah, itu kan persoalan penggunaan istilah saja. Orang mau belum dicapreskan atau sudah mengakui capres, ya biar saja, itu kan orang mengidentifikasi dirinya sendiri kan. Kita tidak perlu memaki-maki. So, misalnya banyak juga, oh ini Pak Prabowo ini juga capres, silakan saja. Bahwa KPU belum menetapkan, iya gitu. Tetapi partai yang mengusung mengatakan capres boleh nggak boleh. Masyarakat yang mendukung mengatakan ini capresku boleh nggak boleh. Nggak ada yang melarang dan nggak ada yang dilanggar satupun. Gitu loh. Jadi tidak sama maki-maki. Saya sering bertanya, sedikit-sedikit lapor Bawaslu, sedikit-sedikit lapor Bawaslu. Lapor Bawaslu kok cuma dikit-dikit. Salahnya di mana? Tidak ada. Sama dengan kita tidak usah sibuk tentang pemilu presiden wakil presiden. Toh pemilunya masih lama. Loh, yang bilang lama siapa? Pemilu 2024 serentak itu sudah setat, Bos. Dimulai tanggal 14 Juni 2022. Boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Jadi jangan terlalu banyak melarang gitu. Toh semakin banyak dia memperkenalkan, misalnya begini. Ada orang yang menawarkan diri, siapa tahu ada partai yang tertarik mengusulkan. Kalau dalam konteks di Undang-Undang Dasar 45 dalam Pilpres itu mengusulkan nama. Siapa tahu ada partai politik atau koalisi atau gabungan partai politik mengusulkan. Saya tak mengumumkan tentang siapa saya tak menawarkan diri saya umumkan tentang biodata kurikulum vitae saya. Lu salahnya di mana? Tidak ada yang salah. Undang-undang yang dilanggar di mana? Tidak ada yang dilanggar. Justru semakin akses itu dibuka untuk masyarakat seluas-luasnya dengan waktu yang cukup, itu semakin lebih baik. Maka biarkan kompetisi ini terbuka secara fair, terbuka. Tidak perlu orang dibungkus dengan identitas. Setiap kelompok, setiap orang itu mempunyai identitas masing-masing. Identitas saya calon kepala daerah, agama saya A, B, C, D. Loh, salahnya di mana? Memang agamanya itu tidak masalah. Tetapi kemudian kalau menggunakan agama untuk membangun sentimen, nah itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Gitu ya. Karena kalau kita menggunakan agama membangun sentimen, maka nanti akan terjebak, pasti akan menjelekkan atau menafikkan nilai-nilai di agama. Kita jangan salah, ini peran sosial itu sudah begitu baik. Tidak perlu ada kata toleransi, intoleransi. Toh dengan Pancasila itu sudah selesai persoalan toleransi, intoleransi. Bahwa dalam konteks itu dijadikan bahan diskusi, konteks itu boleh-boleh saja, tapi jangan dijadikan komoditi atau jualan. Sama dengan rasa takut, rasa apa-apa itu jangan. Supaya apa? Supaya bangunan infrastruktur dan suprastruktur politik kita itu menjadi kuat. Gitu. Jadi nanti yang berbicara, yang berjalan dan yang mengendalikan nanti sistem. Makanya menurut saya, mari kita bangun narasi yang baik. Dan sobat santun yang baik. Rasa-rasa iri, dengki, suka menjelekkan orang lain itu dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Kita sekarang membiasakan kita sampaikan kelebihan kita. Kita sampaikan misalnya yang kita dukung. Maka tadi pertanyaannya,
Kenapa saya mendukung Mas Anies? Kenapa Anda mendukung Mas Anies? Kita jelaskan. Begitu juga pendukung yang lain, dia mendukung Pak Prabowo. Kenapa saya mendukung Pak Prabowo? Kenapa Anda mendukung Pak? Dijelaskan secara rasional. Biar kemudian masyarakat ramai, masyarakat yang lain membaca atau melihat atau mendengarkan dan mencerna informasi lewat media sosial apapun, itu bisa berpikir rasional. Oh iya ya, nek pendukungnya Pak Anies ini dia memilih karena bla 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 bla. Pak Prabowo juga karena bla 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 bla. Iya ya. Saya milih yang mana? Ya silahkan. Yang menurutnya paling baik. Ini yang akan membangun kesadaran kolektif seluruhnya. Sekarang yang terbangun kan kesadaran kelompok untuk saling bertentangan, saling bukan bermusuhan menurut saya, tetapi memang diposisikan pada posisi untuk selalu bertentangan dan akhirnya saling mengejek. Nah, di tengah-tengah ini kalau penerapan hukum terhadap dua-duanya dalam konteks yang mengejek tadi tidak adil, maka akan rusak semuanya. Makanya kita beri argumen, jangan kita beri sentimen.